Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang rancangan pembelajaran UBD pada lembar kerja evaluation atau lembar kerja E. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Nadia Zahanul. Yang kedua ada saya sendiri Najwa Shmani Kawi, dan yang terakhir ada Nandia Putri Madinah. Evaluate atau evaluasi berarti suatu tindakan atau proses. Selanjutnya, bagaimana caranya agar peserta didik dibimbing dalam penilaian? Yang pertama ada penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik di mana dalam evaluasi diri melibatkan refleksi lebih mendalam tentang kemajuan dan pencapaian serta perumusan strategi untuk perbaikan. Peserta didik dapat dibimbing dalam evaluasi diri dengan mendorong mereka untuk merefleksikan tujuan mereka, strategi pembelajaran yang digunakan, dan dampaknya terhadap pencapaian mereka. Kemudian menggunakan rubrik yang sederhana dan mudah dipahami untuk membantu peserta didik memahami kriteria penilaian dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri. Selanjutnya, penyesuaian merupakan proses di mana peserta didik menggunakan informasi dari penilaian dan evaluasi diri untuk menyesuaikan strategi pembelajaran mereka. Peserta didik dapat dibimbing dalam penyesuaian dengan memberikan mereka keterlibatan aktif dalam proses penilaian dan evaluasi diri mereka. Guru dapat menyediakan dukungan dan umpan balik yang terarah untuk membantu peserta didik mengidentifikasi strategi alternatif dan merencanakan langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Refleksi pribadi ini dapat dilakukan melalui jurnal refleksi atau pertanyaan reflektif yang diadakan oleh guru. Kemudian penilaian kinerja bisa dilakukan melalui rubrik penilaian. Kemudian juga bisa dilakukan diskusi kelompok kecil. Dengan adanya diskusi semacam ini dapat membantu mereka mendapatkan wawasan baru dan juga memperkuat keterlibatan sosial dalam proses evaluasi diri. Selanjutnya dengan menggambarkan perasaan diri, yaitu dengan membuat simbol visual atau karakter kartun dengan emoji yang menggambarkan perasaan peserta didik terhadap setiap strategi pembelajaran yang dilaksanakannya pada hari itu. Selanjutnya dengan membuat portofolio pembelajaran. Membuat portofolio pembelajaran yang mencakup sampel karya terbaik peserta didik. Portofolio ini bisa mencakup karya tulis, proyek-proyek presentasi, atau karya seni tergantung pada konteks pembelajaran. Yang terakhir dengan membuat pertemuan individual dengan guru. Dalam pertemuan ini, peserta didik dapat berbicara secara terbuka tentang pencapaian mereka, kendala yang dihadapi. Guru dapat memberi umpan balik dan saran yang berguna untuk mendukung perkembangan peserta didik. bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka. Pada refleksi, guru dapat meminta peserta didik untuk merefleksikan. Di sini terdapat contoh dari penilaian diri. Pada tugas portofolio, mewarnai gambar flora dan fauna dalam lembar kerja yang diberikan guru. Pewarnaan ini dilakukan sesuai imajinasi masing-masing siswa, dikumpulkan pada pertemuan pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian ada pengantar portofolio hasil kerja siswa. Contohnya, hasil kerja saya pada portofolio ini menunjukkan kekuatan dan kelemahan saya dalam berimajinasi. Saya bisa memadukan warna dengan baik, namun masih berantakan dalam mewarnai. Dan terdapat lembar penilaian diri. Yang pertama, saya bisa mewarnainya dengan mudah. Kemudian saya bisa mewarnainya. Yang ketiga, saya masih bingung mewarnainya. Dan yang terakhir, saya kesulitan mewarnainya. Berikut sumber-sumber referensi yang kami gunakan pada pembahasan kali ini. Baik, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.